Halo guys, ketemu lagi sama saya Kurnia Bijaksana di Evolution Trading Indonesia. Eh, Mungkin teman-teman udah tahu kalau saya salah satu orang yang ngefans sama XRP dan HBAR ya. Sekarang saya mau coba lakukan analisis yang cukup komprehensif dari segi fundamental dan teknikal untuk HBAR atau Hedera Hash Graph. Dan nanti akan saya coba kasih technical analysis dan kesempatan trading juga kalau ada. Tapi di awal-awal saya akan coba untuk berikan pendapat saya tentang si H-bar ini dan kenapa saya cukup percaya sama H-bar ini ya. Ini ada chartnya, tapi kita mulai dari fundamental analisisnya dulu ya. H-bar itu token token atau kriptonya dari yang dibuat oleh Hedera Hashgraph ya. Smart Contract 2.0, Smart Contract dan Smarter ya ini apa namanya jargonnya aja. Eh, Dia mengaku si Hedera ini 10 kali lebih cepat daripada alternatif blockchain atau blockchain teknologi blockchain gitu. Terus karbon negatif atau dalam tanda kutip ramah lingkungan dan predictable gas fees. Oke. Kita bahas sepintas dulu. Sebenarnya Hedera ini bisa dibilang agak sedikit berbeda dengan blockchain ya cara kerjanya ya. Mereka masih sama distributed ledger teknologi juga mirip tapi agak bedanya. Ada bedanya. Namanya ini ya Hashgraph gitu di apa namanya dipresentasikannya. Terus ya mungkin untuk sepintas kenapa saya cukup percaya di sini karena ya lihat nih Hedera owned and governed by the world's leading organization. Ini yang ada di sini negara lagi sorry perusahaan-perusahaan yang lumayan gede ya. Boeing siapa sih nggak kenal Boeing pesawat kan. Chainlink bahkan kripto lain, DBS bank, Deutsche Telekom ini kayak semacam provider komunikasinya di Jerman, cukup gede juga. Lalu Google dan IBM, siapa yang nggak tahu lah. LG, terus dan lain-lainnya ya. Ubisoft juga. Terus ini saya mau apa namanya ngasih emphasize dari kata-kata ini enterprise grade public network. Nah, jadi mungkin H-Bar ini atau Hedera dulu ya, kita bilang Hedera nama perusahaannya atau entitasnya ya. Hedera ini dia memang sengaja use case-nya untuk para enterprise dan para korporasi. Jadi kalau hemat saya, menurut saya kripto mau di apa namanya, mau dibikin untuk adopsi massal, kita jangan terlalu mengandalkan sama retail, orang-orang kecil-kecilan gitu. Kita harus melihat korporasi, karena korporasi yang melakukan aktivitas bisnis atau segala macamnya itu dalam skala besar. Karena kalau kita lihat, ya contoh gampangnya, eh, kalau misalkan ada teknologi baru dalam pemrosesan makanan, nggak mungkin orang-orang retail kan yang menggunakan teknologinya gitu. Tapi ya perusahaan-perusahaan yang menjual makanan gitu kan, kayak gitu. Sehingga dia bisa memproduksi dalam jumlah besar, baru nanti distribusi ke retail, kayak gitu. Jadi ini juga sama. Si HBAR ini mau menggunakan si Hedera ini mau menggunakan kripto untuk keperluan enterprise atau perusahaan-perusahaan besar. Terus di sini sepintas ada ngakunya ya, kita asumsikan dulu itu benar, dan ini dia bisa dibilang ada keunggulan dibandingkan Ethereum dan Bitcoin dalam hal si teknologinya. Transaction per second ini bisa 10.000 lebih dibandingkan sama Bitcoin dan Ethereum. Average fee-nya ini sangat-sangat jauh, lalu konfirmasi transaksi, lalu energinya nih yang digunakan nih sangat-sangat rendah. Nah, tapi ini ada ini ya, ada caveat atau ada catatan ya. Ini sumbernya di sini ya. Rata-rata fee Bitcoin di 20 Februari 2021 sampai 21 Mei 2021. Ini di sini ya. Ethereum juga sama. Jadi ini fee-nya datanya data tahun 2021. Mungkin sekarang ada improvement atau karena market lagi sepi mungkin beda lagi kayak gitu. Terus ada lagi yang di sini ya keunggulannya highest grade security possible, namanya ABFT. ABFT itu Asynchronous Byzantine Fault Tolerant. Mungkin untuk teman-teman yang paham blockchain, Bitcoin itu kan ada atau mungkin blockchain pada umumnya itu didesain untuk Byzantine Fault Tolerant alias bisa menghindari istilahnya double spending ya. Ini lebih atasnya lagi gitu, lebih lebih canggih lagi dari itu kayak gitu. Jadi
Untuk security ini sangat bagus H-bar itu, Hederanya ya, gitu. Terus service-service-nya ya token service ini untuk H-bar, konsensus, terus smart contract juga bisa. Eh, Terus ini nanti ada use case-nya juga nanti kita bahas ya. Nah, terus ini mungkin pengenalan lagi tentang Hedera lagi, kita dari atas. Saya akan bacain dikit, nanti akan saya bahas ya. Nggak akan saya baca semua, pasti bingung. Jadi di sini open source, proof of stake, public network, and governing body for building and deploying dApps gitu ya. Jadi ada tiga primary service. Yang pertama adalah smart contract solidity, lalu konsensus dan token service gitu. Nah, ya smart contract solidity kita udah pada tahu ya, konsensus juga mungkin udah pada tahu. Token service ya nanti token untuk apa namanya transaksi atau ekosistem yang dibuat sama beberapa enterprise atau klien-kliennya dia gitu. Nah terus konsensusnya Hashgraph ini distributed consensus algorithm yang katanya agak beda sama blockchain gitu. Kita lihat ininya ya, sedikit definisinya. Nah, ya ini gampangnya gini lah, blockchain ini kan apa namanya harus berurutan ya, berurutan terus. Kalau ada yang berbeda, cabang akan bercabang nanti istilahnya forking. Jadi si forkingnya itu akan dalam tanda kutip nggak dianggap di blockchain utamanya. Kalau Hashgraph, ini kalau ada yang belok-belok gitu ya di transaksinya, itu apa, tetap dimasukin dalam satu jaringan utamanya, kayak gitu. Nih di sini tulisannya, blockchain is like a tree that is continuously pruned as it grows. Maksudnya, blockchain itu seperti pohon yang dipangkas saat dia sambil dia tumbuh. Ya kayak Bitcoin jadi ada Bitcoin Cash, Ethereum jadi ETC sama ETH-PO ya nanti ya ke depannya. Gitu. Nah, pruning is necessary to keep branch of block from growing out of control. Gitu. Terus ya apa dipangkas itu wajib atau dibutuhkan biar perkembangannya nggak out of control. Nah beda kalau Hashgraph daripada di apa namanya dipangkas dia kalau udah menyimpang dilurusin lagi. Jadi bedanya kayak gitu. Oke, ya mudahnya sih kayak gitu untuk Hedera ya, Hashgraph-nya ya. Ini kalau mau bahas ya bisa dilihat di YouTube nanti. Terus performanya ya tadi energi efisien udah dibahas di sebelumnya. Cost juga relatif murah. eh, Terus ini dia ngeklaim 100% efisien ya. Ya maksudnya adalah nggak ada blok yang di discarded atau dibuang kalau di miningnya atau di pembuatan blok barunya kayak gitu. Terus security dan segala macam. Nah ini yang tadi saya bilang ABFT. Jadi eh, nih technical term gampangnya intinya ini versi Byzantine fault tolerant yang lebih canggih gitu aja. Kalau mau dibahas lebih lanjut mungkin jangan di video analisis ini ya. Nanti akan saya bikin videonya aja kalau ada yang request. Terus dan lain-lain udah oke lah gitu. Terus ini di-invented by Dr. Limon Baer. Terus ini akan di open source 2022. Jadi kemarin emang sempat di apa ya dipatenin atau tertutup dulu, tapi sekarang udah terbuka. Nah, dia co-founder and chief scientist. Mungkin kita bisa lihat dulu profilnya dia kayak gimana si Dr. Limon Baer ini. Bisa lihat LinkedIn-nya mungkin biar kita lihat dia orangnya kompeten atau enggak gitu. Ini menurut saya dia orangnya kompeten bukan cuman apa namanya? Bukan cuman sekedar orang yang oh ini bisa bisa apa? Oh ini bisa bikin blockchain terus wah promosi dan segala macam gitu kan banyak ya. Istilahnya kalau orang mungkin bilangnya developer yang masih levelnya baru-baru tapi nggak punya master. Kalau ini menurut saya udah benar-benar master ya. Pengalamannya ya sekarang di Sword Lab ini salah satu apa namanya eh masih dalam satu kelompoknya sama Hedera juga gitu. Coba dilihat dulu bentar. Ya pokoknya build and yang founded dan build Hedera. Oke, terus development support untuk Hedera Network. Jadi dia benar-benar apa namanya? Benar-benar nge-support Hedera ya. Jadi kayak bikin perusahaan baru yang kerjaannya untuk khusus support teknikalnya gitu.
Terus dia chief scientist, dan ini yang saya suka dari sini, Academy Center for Cyberspace Research Scientist. Jadi dia benar-benar pinter lah ya, pinter ya. Dan ini cyberspace lagi, benar-benar riset untuk di daerah, di sektor cyber ya, IT dan segala macamnya gitu. Terus Profesor Computer Science di US Air Force Academy. Dia berarti udah istilahnya udah military grade ya, udah bener-bener pinter lah, kenceng gitu. Dia punya PhD atau apa namanya S3 di Computer Science. Jadi bukan sekedar orang yang baru lulus atau baru belajar blockchain 2-3 bulan terus ngaku-ngaku gitu. Kan banyak yang kayak gitu. Kalau ini udah legit lah bisa dibilang. Oke, terus kita lihat lagi ya network service-nya tadi ya, smart contract, konsensus, dan token. Kita bisa lihat skip-skip yang terlalu teknikal, kita skip-skip aja dulu. Terus, nah ini yang tadi saya bilang fully decentralized governance yang tadi apa namanya ada perusahaan-perusahaan besar tadi loh, yang ini. Nah, apa sih maksudnya decentralized and governance-nya itu? Jadi expert council atau 39 leading global organization. Jadi semacam dia nggak terlalu decentralized dalam artian nggak kayak Bitcoin dan Ethereum yang full kayak gitu, tapi dia setengah ya, setengah decentralized maksudnya dia yang ngaturnya itu si 39 badan tadi gitu. Di 11 industri yang berbeda gitu. Dan ini di 39 ini dia full decentralized. Semua member punya equal vote for software update, network pricing, treasury management, and more. Jadi maksudnya gimana? Eh, jadi memang bisa diakui ini memang untuk enterprise ya. Decentralized-nya dalam hal enterprise dan korporasi besar, bukan di retail gitu. Ada 39, ya tadi ada semuanya tadi ya. Ini yang di sini. Dan terus nih, minutes of every governing council meeting will be provided to the public. Jadi laporan-laporan meeting dari dewan-dewan ini bisa diakses juga, provided to the public. Coba kita lihat. Nah, ini ada ya, ada video conference dan ada segala macam. Eh, Bisa dibaca-baca sendiri, tapi kayaknya terlalu malesin deh kalau apa namanya, kalau dibahas satu-satu. Dan ini immutable, udah direcorded di Hashgraph atau di jaringannya Hedera ya, gitu. Terus use case banyak. Ini di sini yang sedikit kategorinya ya. Payment, pembayaran, peer to peer effective payment. Oke, bisa pakai token HBAR-nya, pakai stablecoin atau pakai kripto yang lain. Content authenticity, jadi ya untuk menghindari hoax ya. Lalu CDBC, Central Bank Digital Currencies, ini arsitekturnya ya, gitu. Audit log, ini biar bisa tahu kita kalau ada audit hasilnya apa, terus kalau udah diubah lagi dan segala macam, jadi kayak gimana. DeFi of course bisa. Lalu ini yang baru nih, decentralized identity. Jadi privacy respecting. Jadi benar-benar kita punya identitas yang tersebar gitu ya. Coba kita lihat definisinya ya. Karena kalau nah bisa diidentifikasi dan dilocated tanpa dari centralized system gitu. Nah, self-sovereign identity, open standard-based identity framework that use digital identifiers and verifiable credential that are self-owned, independent and trusted data exchange. Jadi ya sebenarnya kayak identitas kita disimpan di blockchain tapi masih tetap teramankan gitu loh. Karena kalau misalkan kita lihat kalau pada umumnya kita cuma let's say di bidang kependudukan gitu. Cuma misalkan cuma dinas kependudukan yang tahu data kita. Pas mau ke yang lain harus dicocokin lagi dulu, harus dikonversi dulu. Wah ini di semuanya sama, tapi sama-sama aman. Gampangnya sih kayak gitu ya. Terus NFT juga ada juga, permission blockchain dan interoperability. Dan ini dia mau menuju ke sini ya, permissionless dan public. Tadinya kan permission dan public, ini mau permissionless OTW gitu. Ini tentang si blockchain-nya dan atau sorry tentang si network-nya ya gitu. Terus ini ada lagi transfer government tadi, Lemon Bird, udah. Terus Hashgraph konsensus tadi udah saya jelasin. Nah kita sekarang ke HBAR-nya, ke tokennya ya.
si kriptonya sendiri gitu. Nah, utamanya H-bar ini network fuel ya, ya gas fee ya kalau di Ethereum ya. Terus network protection ini yang membedakan sama yang lain. Dia sebagai proteksi dari si jaringannya. Jadi untuk menyokong keamanan dari si jaringannya tersebut gitu. Terus ini treasury-nya ada di sini ya, mungkin kalau ini kita istilahnya mungkin tokenomics ya, tapi ini kita bilang treasury. Dia ada di treasury-nya 30%, untuk 24% untuk ecosystem development. Ini ada agreement-agreement antara partnernya Hedera, ini ada 17%. Ya, founders dapat 13%, ada Swirl yang tadi, sama employee itu pegawai ya, gitu. Terus ini tadi udah saya bahas. Terus advantage-nya ini ya, 10.000 transaksi per detik. Cukup bagus ya, cukup cepat ya. Terus low fee-nya juga cepat, sekitar segini USD ya per ini ya, gas fee-nya ya. Terus finality, jadi block confirmation-nya nggak terlalu lama kalau istilahnya dikonversi ke istilah blockchain. Terus network metric-nya nih, hari ini kalau nggak salah ya, ya 1 juta transaksi per hari. Terus ya latency itu apa? Jadi waktu untuk apa namanya transaksinya selesai. Terus di sini ada account 1 juta account di mainnetnya. Terus circulating supply-nya 22 miliar, total supply-nya 50 miliar. Oke lah, fine. Ini API calls, ini ya API calls ya di base 619 API per each bar di base didasarkan pada cost-nya segitu USD ya. Oke, terus decentralized application ada juga nih dApps-nya banyak nih kalau mau dilihat ya, mau dicoba di otak-atik. Terus ekosistem, kita juga bisa staking, H-bar, bisa staking, bisa kita cari kalau ada. Terus, nah, application case tadi, oh ini yang ini ya. Nah, nanti akan saya bahas. Kita bahas yang stakingnya dulu. Em, Staking nodes bisa juga minimum stake 50 juta maksimum. Oke, lockup period nggak ada juga. Staking rewards bisa dipelajari sendiri di sini. Terus tadi saya ada ini deh. Ini ada ekosistemnya juga. Bisa dilihat ya dari ekosistemnya. Mulai dari wallet doang ada, terus gaming pun bisa. Ini ada Slime World, Meta Wizard, 1 to 11 ya. Terus ya NFT buat art collectibles ada Woman in Data, GoMint, Third Act, Carbon Offset. Ini penting sih carbon offset. Jadi kalau perusahaan-perusahaan besar di luar negeri udah mulai ini ya, kayak carbon credit itu dalam tanda kutip bukti sebagai bahwa dia ramah lingkungan sih bisa dibilang kayak gitu. Carbon credits itu. Dan ini biar nggak dimanipulasi, biar nggak tipu-tipu ya pakai blockchain, di tokenize gitu. Terus exchange ya ada banyak ya. Terus carbon traceability biar biar perusahaan nggak tipu-tipu tentang keramahan lingkungannya dia. Pembayaran bisa juga dan lain-lain ya. Acceleration partnernya juga ada beberapa gitu. Kita coba DeFi, harusnya ada nih. Saucer Swap. Ini pioneering DEX. Ini kita kalau nggak salah bisa ini deh. Bisa staking. Nah ini liquid staking dan ini. Kita coba lihat masuk dulu di sini. Oke, Saucer Swap. Kita bisa farming juga, masih bisa juga. HBAR, WETH, USDC, USDT. APR-nya lumayan ya, dan liquidity-nya mungkin belum terlalu besar ya, mungkin namanya juga lagi bear market ya. Ini source tokennya dari HBAR-nya, 100% APR-nya, HBAR USDC. Ini juga lumayan nih HBAR USDC, 73%, dan lain-lainnya. Terus
Di sini juga bisa liquid staking H bar, masukin H bar aja, dapat H bar X ya. Intinya ini staking doang yang kayak biasanya di yang kita umum pakai dulu zaman Binance Smart Chain ini kayak gini juga lumayan banyak ya. 27% ya, nggak terlalu jelek lah ya. Apalagi untuk pasar pasar apa namanya? Pasar-pasar pasarnya lagi kayak gini. Ini ada yang 108 juga ada juga. Oke. Terus kita ke aplikasinya. Ada banyak area nih, ada banyak area. Functional use case-nya juga ada, terus network functionality. Eh, kita bisa lihat di sini ada financial service, stablecoin, identity platform, terus carbon offsetting yang tadi saya udah bahas, terus mungkin kita lihat banyak loh. Coba gig economy. Jadi ini apa namanya yang memudahkan kita untuk cari duit freelance. Taskbar, coba kita lihat ya. Itu. Terus mungkin yang lain supply chain juga. Mungkin teman-teman tahu saya sempat bahas tentang supply chain dari VChain ya. Ini juga ada juga di sini di HBAR. Terus ada lagi yang lain-lain. Ini sebenarnya yang paling penting menurut saya security sama enterprise service sih. Ini dan security. Security ini juga cukup penting. Data protection ini isu ya, apalagi kalau kita tahu masalah yang kemarin data di KTP Indonesia banyak yang bocor. Ini bisa bikin si security ini jadi sesuatu yang penting gitu. Terus oke, mungkin nah ini contoh taskbar kalau mau dicoba-coba siapa tahu mau bisa dapat duit, masuk aja mytaskbar.io. Tunggu ya, ternyata masih di temporary pause karena nunggu V2. Oke. Oke, terus ya udah intinya HBAR ini suatu token yang utility-nya cukup solid, cukup bagus. Terus orang di belakangnya juga legit. Kita coba untuk DCA atau mungkin cari area buy ya. Saya mau lihat di 1 bulan dulu. Ini kita udah punya. Saya hilangin gambar seperti biasa. Oke, biasa bull market kemarin, lalu sekarang bear market. Saya akan tandain beberapa area dulu yang penting-penting. Sebentar ini kalau nggak salah di selain Binance ada deh, biar kita dapat data yang lebih bagus ya. Eh, apakah KuCoin lebih itu? Oh, kurang. Saya mau cari apa ada yang datanya lebih tua dari apa namanya dari Binance. Apakah di Bittrex ya? Oke. Okay. Jadi dia Xbar ini ICO-nya atau dibikinnya kan di 2000 berapa nih? 2019 mungkin di Bittrex ya. Terus dia ada 1 Februari 2020, Januari 2020. Oke. Oke, berarti supportnya kurang lebih di sini sih, support utamanya kalau di Xbar sama di sini. Ini ada di Binance nggak ya? Di 2019. Kalau nggak ada, kita balik lagi ke Bittrex. Oke, di sini ya. Oke, jadi supportnya dia max pain-nya di sini kurang lebih dan di sini. Ya, sekarang kita sedang menuju ke support pertamanya di 0,03 dan nanti kalau misalkan dia turun di 0,0082. Oke. Sekarang kita lihat lagi kalau dari sisi teknikalnya gini. Oke. Terus 1 minggu kita lihat lagi. I see. Nah, mungkin ini sedikit kesiniin aja. Oke. Di sini ya, ini resisten break jadi support. Sekarang harganya masih turun. Mungkin saya akan melakukan DCA yang agak besar di sini ya, di sini. Jadi saya akan bilang DCA medium di sini. Definisi medium ya mungkin ya pokoknya lumayan besar lah. Di bawah di sekitaran sini, di sini area kalau misalkan dia sampai sini ya ini baru area borong. Kalau sampai bawah ini gimana ya udah resiko kalau sampai di bawah 0,0082 tapi ya kan di bawah itu apa namanya ya
jadi jangka panjang aja gitu. Tapi kan resikonya dikurangin dengan kita nggak langsung beli dari sekarang. Kalau beli dari sekarang kan turunnya lebih banyak. Jadi area borong di sini saya kotakin aja ya. Di sini. Terus oke, DCA medium dan area borong. DCA kecilnya di mana? Saya mau mastiin dulu dia mantul di sini ya. Ini mantul saya bisa beli sebagian. Jadi di sini 0,00593 saya akan bilang ini mantul di 4H bisa beli sebagian untuk spot swing trading gitu di sini. Jadi sebenarnya karena kenapa saya bilang kayak gitu? Karena ya ini membentuk bottoming sih. Kalau kita lihat di indikator kita bisa pakai RSI. Ini mulai ada divergen ya, divergen. Jadi harga udah turun, tapi RSI udah naik. Nah, yang jadi masalah adalah kemarin dia sudah break dan naik, tapi dia gagal lagi. Apakah ini ke bawah dari Bitcoin atau gimana? Saya nggak paham. Tapi pastikan dulu di sini kita sudah mantul, baru nanti kita bisa ekspektasikan kayak gini ya. Kalau misalkan ini mantul, kita bisa ekspektasikan ke sini. Ya kurang lebih mungkin akan ngebentuk semacam apa namanya double double bottom ya. Ini dengan konfirmasinya di sini kayak gitu. Ntar saya gambar yang rapi aja. Ini jadi buat tradingnya bisa dilihat kayak gini ya. Kita bisa pertama kalau ini mantul, pertama ya kalau di sini mantul, lihat aja dulu pantengin di 4 jamnya nanti ada pantulan yang oke. Kita bisa coba posisi pembelian di sini dulu. Ini dengan ya ini kira-kira stop lossnya ya diatur-atur aja lah ya. Kurang lebih mungkin di sinilah 15% lah stop lossnya. Take profit 1 di sini, take profit 2 di sini. Kita bisa bikin kayak gitu. Ini kita kasih ya, bentar. Manggil, di sini bisa jadi TP1, TP1, udah. Ini jadi TP2 di sini. Gitu. Atau kalau mau nunggu konfirmasi, kalau breakout dari sini, gitu. Kita bisa bikin gini, lalu kita stop lossnya di bawah ini ya, di bawah wicknya ini dikit, terus kita kayak gini, gitu. Lumayan. Ini 5,63 RR-nya, ini 3. Bisa enak nih buat baik itu mau spot atau mau futures, terserah atur sendiri. Terus kita bisa lihat di 4 jam, kita bisa lihat ini deh. Konfirmasinya di 4 jam itu kalau ya, kalau ini break, si apa namanya, si trendline ini break. Kalau misalkan dia nggak break, jangan bakal ke bawah, baru nanti kita DCA aja. Gitu ya. Oke, buat H-bar kayak gitu. eh saya ntar ini kita gambarin dulu, dihilangin gambar. Saya kalau untuk DCA yang tadi saya bilang, saya masih menunggunya nggak expect untuk profit minggu ini atau bulan ini ya. Saya expectnya mungkin ke berapa tahun ke depan gitu, karena DCA terus mungkin nanti bakal iya minimal gini lah kira-kira. So expect 2024 baru dapat profit yang gede kalau saya melakukan DCA. Tapi untuk trading tadi udah dijelasin ya. Oke, gitu aja. Terima kasih telah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya.